Hujan deras mengguyur atap seng rumah yang bocor di beberapa titik. Di dapur yang sempit dan pengap, Sinta sedang berjongkok, mengucek tumpukan baju kotor milik Vina dan Bu Mirna. Tangannya sudah keriput kedinginan. Air sabun membuat luka di jari-jarinya terasa perih menyengat. Sementara itu, hanya berjarak beberapa meter di ruang tengah yang hangat, Vina sedang duduk santai di sofa empuk sambil menonton TV. Di tangannya ada piring berisi ayam goreng panas yang aromanya menyeruak sampai ke dapur, membuat perut Sinta berbunyi keroncongan. "Sinta, he, budek ya," teriak Vina. Tiba-tiba, Sinta buru-buru berdiri, mengelap tangannya yang basah ke daster lusuhnya. "Iya, Mbak Vina, ada apa?" "Ambilin saus sambal, cepetan. Ayamnya keburu dingin nih," perintah Vina tanpa menoleh. Sinta berjalan cepat mengambil botol saus. Karena terburu-buru dan lantai licin, Sinta tersandung kakinya sendiri. Berakka. Botol saus itu terlempar dan isinya muncrat mengotori baju tidur mahal milik Vina. Suasana hening sejenak. Mata Vina melotot. "Dasar anak pungut goblok," jerit Vina histeris. Ia berdiri dan langsung menjambak rambut Sinta yang masih tersungkur di lantai. Bu Mirna keluar dari kamar, melihat kejadian itu, dan tanpa bertanya, langsung menampar pipi Sinta. "Plak, kamu itu ya, bisanya cuman ngerusak. Udah dikasih tumpangan hidup, dikasih makan sisa, masih aja nggak tahu diri. Cuci baju Vina sekarang sampai bersih. Jangan harap kamu makan malam ini," bentak Bu Mirna. Sinta hanya bisa menangis dalam diam, memunguti pecahan botol kaca dengan tangannya yang gemetar. Darah menetes dari jarinya yang tergores kaca, bercampur dengan saus sambal di lantai. "Sahabat, sungguh menyayat hati melihat ketulusan dibalas dengan kekejaman. Sinta tidak pernah meminta dilahirkan sebagai anak yatim piatu yang harus menumpang hidup." Sebelum kita melihat takdir apa yang menanti Sinta, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kalian pada Sinta. Dan jangan lupa absen di kolom komentar, dari kota mana saja teman-teman menyimak kisah pilu ini, agar kami tahu cerita ini sudah sampai ke daerah mana saja. Saya doakan dengan tulus bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian dan keluarga dijauhkan dari orang-orang zalim, selalu diberikan kesehatan, dan rezekinya mengalir deras seperti air zam-zam yang tak pernah kering. Amin ya robbal alamin. Malam harinya, setelah selesai mencuci dan mengepel ulang seluruh rumah, Sinta duduk di pojok dapur. Ia memakan sisa nasi kering yang menempel di panci, tanpa lauk. Dari ruang tengah, terdengar suara berita di televisi. "Pemirsa, Bapak Darmawan, CEO dari Dharma Group, kembali membuat sayembara. Beliau mencari putri kandungnya yang hilang 20 tahun lalu saat kecelakaan mobil. Ciri-ciri khususnya adalah kalung liontin berbentuk angsa dengan ukiran inisial DS di belakangnya." Bu Mirna yang sedang menghitung uang arisan mendadak berhenti. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap layar TV yang menampilkan foto kalung emas berbentuk angsa. Jantung Bu Mirna berdegup kencang. Ia kenal kalung itu. Sangat kenal. 20 tahun lalu, ia menemukan bayi perempuan menangis di pinggir jalan dekat lokasi kecelakaan. Dengan kalung itu melingkar di lehernya. Bayi itu adalah Sinta. Kalung itu ia simpan dan sembunyikan di kotak rahasia di bawah lemarinya. Dharma Group, gumam Bu Mirna. Itu perusahaan yang asetnya triliunan. Otak licik Bu Mirna mulai bekerja. Ia menatap Vina, anak kandungnya. Lalu ia menatap ke arah dapur, tempat Sinta berada. "Vina," panggil Bu Mirna pelan. "Sini nak." Vina mendekat sambil mengunyah permen karet. "Apa sih Bu, kamu mau jadi orang kaya? Kaya banget, sampai bisa beli mall?" bisik Bu Mirna. Vina tertawa. "Maulah Bu, siapa yang gak mau? Emang Ibu menang lotre? Lebih dari lotre," kata Bu Mirna serius. "Ibu punya rencana, tapi kita harus singkirkan Sinta dulu. Jangan sampai dia tahu soal berita ini." Sinta yang baru saja selesai makan, berjalan ke ruang tengah hendak menaruh piring kotor. "Sinta," panggil Bu Mirna dengan nada yang dibuat-buat manis, tapi matanya tajam. "Sini kamu." Sinta mendekat, takut-takut. "Iya Bu, mulai besok
kamu nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke warung. Kamu kerjanya di gudang belakang aja. Beresin barang-barang bekas bapak. Tapi Bu, persediaan beras habis. Sinta harus beli. Diam, bentak Vina. Nurut aja kenapa sih? Lagian muka lo tuh bikin malu. Kalau dilihat tetangga. Bu Mirna berdiri, menyeret lengan Sinta menuju gudang belakang yang gelap, lembab, dan banyak tikus. Masuk, Bu Mirna mendorong Sinta hingga jatuh ke tumpukan kardus berdebu. Bu, jangan dikunci Bu, Sinta takut gelap. Mohon Sinta sambil menggedor pintu. Klik, suara kunci gembok terdengar dari luar. Kamu diam di situ sampai ibu suruh keluar. Jangan berani-berani teriak, ancam Bu Mirna dari balik pintu. Di dalam gudang yang gelap gulita, Sinta memeluk lututnya. Ia tidak tahu kenapa ia dikurung. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, ayah kandungnya sedang mencarinya, dan ibu angkatnya sedang berencana mencuri takdirnya untuk diberikan kepada Vina. Malam itu, Bu Mirna membongkar lemari tuanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak berdebu. Di dalamnya berkilau sebuah kalung emas dengan liontin angsa. Mulai besok, Vina, desis Bu Mirna licik, kamu bukan lagi anak orang miskin. Kamu adalah putri Darmawan. Pagi itu, suasana di rumah Bu Mirna sangat sibuk. Bukan sibuk bekerja, tapi sibuk memoles kebohongan. Vina didandani habis-habisan oleh Bu Mirna. Ia membelikan Vina baju terusan putih yang terlihat polos dan anggun, sangat berbeda dengan gaya Vina biasanya yang urakan. Ingat ya, Vina, Bu Mirna memberikan instruksi sambil memakaikan kalung liontin angsa curian itu ke leher Vina. Kalau ditanya Pak Darma, kamu harus akting sedih. Bilang kalau selama ini hidup kamu susah, kamu rindu orang tua, pokoknya bikin air mata buaya. Vina bercermin, mengagumi kalung emas itu. Gampang Bu, akting nangis mah keahlian Vina. Yang penting, abis ini Vina bisa beli iPhone terbaru kan? Bukan cuma iPhone nak, kita bisa beli pabrik iPhone-nya sekalian kalau rencana ini berhasil. Bu Mirna tertawa jahat. Sementara itu, dari lubang ventilasi gudang yang kecil, Sinta bisa melihat samar-samar mereka bersiap pergi. Perutnya sakit karena belum makan sejak kemarin malam. Bu, Sinta haus. Rintihnya lirih, tapi suaranya tertelan oleh suara deru taksi online yang menjemput Bu Mirna dan Vina. Di kantor pusat Dharma Group, Pak Darma duduk di kursi kerjanya dengan wajah lelah. Sudah ratusan orang datang mengaku sebagai anaknya, tapi semuanya penipu. Harapannya mulai menipis. Sekretarisnya mengetuk pintu. Pak, ada seorang ibu dan anak gadisnya memaksa bertemu. Katanya, mereka membawa bukti kalung. Pak Darma menghela napas, suruh masuk. Tapi kalau penipu lagi, langsung panggil polisi. Pintu terbuka. Bu Mirna masuk dengan wajah menunduk sopan pura-pura. Menggandeng Vina yang berakting malu-malu. Pak Darma menatap mereka datar. Mana buktinya? Bu Mirna menyenggol lengan Vina. Vina maju selangkah. Lalu dengan tangan gemetar akting, ia mengeluarkan kalung yang tersembunyi di balik kerah bajunya. Mata Pak Darma terbelalak. Ia langsung berdiri. Kursi kerjanya sampai terdorong ke belakang. Ia berjalan cepat mendekati Vina. Tangannya gemetar saat menyentuh liontin angsa itu. Ia membalikannya. Ada ukiran kecil, DS Dharma dan sekar nama istrinya. Ya Allah. Suara Pak Darma pecah. Air matanya menetes. Ini benar kalung istri saya. Ini kalung yang saya pasangkan ke leher putri saya. Pak Darma menatap Vina. Kamu anakku, putriku. Vina langsung memeluk Pak Darma sambil menangis kencang. Ayah? Hiks? Vina kangen ayah. Selama ini Vina hidup susah. Bu Mirna ikut pura-pura mengusap air mata di pojok ruangan. Saya yang merawatnya Pak. Sejak saya temukan dia sendirian di pinggir jalan 20 tahun lalu. Saya rawat seperti anak sendiri, walau saya miskin. Pak Darma yang terharu segera memeluk Vina erat. Namun, naluri seorang ayah tidak bisa dibohongi sepenuhnya. Saat memeluk Vina, Pak Darma mencium aroma parfum Vina yang sangat menyengat dan murah. Berbeda dengan mendiang istrinya yang lembut. Lalu, saat Vina melepaskan pelukan, Pak Darma melihat cat kuku Vina yang mentereng
dan tatapan matanya yang liar mengamati kemewahan ruangan kantor. "Terima kasih Bu Mirna," ucap Pak Dharma. "Ibu sudah menyelamatkan putri saya. Saya akan berikan apapun yang Ibu minta." "Ah, Bapak bisa saja," kata Bu Mirna sok malu. "Saya ikhlas kok Pak. Cuma ya, namanya orang kecil. Kalau Bapak mau bantu renovasi rumah gubuk saya terima. Tentu. Tapi sebelumnya, sesuai prosedur perusahaan dan hukum, kita harus tetap melakukan tes DNA untuk validasi," kata Pak Dharma tegas. Wajah Bu Mirna dan Vina menegang sejenak. Tapi Bu Mirna sudah siap. "Oh tentu Pak, silakan, kami siap kapan saja," tantang Bu Mirna. Padahal otaknya sudah menyusun rencana licik untuk memalsukan hasil tes itu. Dia tahu Pak Dharma pasti akan menggunakan dokter pribadi, dan Bu Mirna punya akal bulus untuk menyuap perawat sampel. Kembali ke rumah kontrakan, hari sudah sore. Sinta masih terkunci di gudang. Panas matahari yang memanggang atap seng membuat gudang itu seperti oven. Sinta dehidrasi parah, bibirnya pecah-pecah. Pandangannya mulai kabur. "Ibu, tolong," bisik Sinta. Ia merangkak mendekati pintu. Ia melihat ada celah kecil di bawah pintu kayu yang lapuk. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Sinta mencoba mengorek kayu lapuk itu dengan paku berkarat yang ia temukan. Jari-jarinya berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia harus keluar, atau ia akan mati di situ. Krak, krak, kayu itu mulai patah, sedikit demi sedikit. Cukup untuk tangannya lolos keluar. Malam semakin larut. Di dalam gudang pengap, Sinta mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya. Tangannya yang kurus berhasil menyelinap lewat lubang kayu yang ia jebol. Ia meraba-raba gembok yang tergantung di luar. Untungnya, gembok itu sudah tua dan karatan. Sinta memukul gembok itu dengan batu dari dalam. Berkali-kali, tangannya lecet dan berdarah. Tapi rasa takut mati kelaparan lebih besar daripada rasa sakitnya. Tang, gembok itu terbuka. Sinta mendorong pintu gudang. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia bebas. Sinta berjalan sempoyongan ke dapur, meminum air keran dengan rakus. Setelah dahaganya hilang, ia sadar, ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Bu Mirna pasti akan membunuhnya jika tahu ia kabur. Sinta memutuskan untuk lari. Ia tidak membawa apa-apa selain baju lusuh yang melekat di badan. Ia berlari menembus malam. Tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari rumah neraka itu. Sementara itu, Vina sedang berada di surga dunia. Pak Dharma membawanya ke sebuah butik mahal di pusat kota untuk membelikan baju-baju baru sebelum hasil tes DNA keluar besok lusa. "Pilih apa saja yang kamu suka, Nak," kata Pak Dharma lembut. Vina kalap. Ia mengambil gaun-gaun termahal tanpa melihat harga. "Mbak, ambilin yang warna merah. Cepetan dong, lelet banget sih," bentak Vina pada pelayan toko. Pak Dharma mengernyitkan dahi. Ia melihat perilaku Vina yang kasar. "Vina," tegur Pak Dharma pelan, bicaranya yang sopan sama orang. "Ibu kandungmu dulu wanita yang sangat santun, tidak pernah membentak orang kecil." Vina kaget, lalu buru-buru memasang wajah sedih lagi. "Maaf ya, Vina trauma sering dibentak-bentak orang pas miskin dulu. Jadi, Vina kebawa emosi." Pak Dharma menghela napas, mencoba memaklumi. "Ya sudah, nanti kita belajar tata krama ya. Ayah ingin kamu menjadi wanita yang berkelas, seperti ibumu." Bu Mirna yang ikut menemani tersenyum licik. "Tenang Pak, Vina itu aslinya baik kok, cuma butuh adaptasi." Dalam hati, Pak Dharma masih merasa ada yang ganjil. Kenapa hatinya tidak bergetar saat dekat dengan Vina? Padahal biasanya, ikatan darah itu kuat. Keesokan harinya, Sinta yang menggelandang, berjalan tanpa arah di kawasan elit kota. Ia pingsan karena kelelahan di trotoar dekat sebuah lampu merah. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti di lampu merah itu. Itu mobil Pak Dharma, yang hendak menuju rumah sakit untuk tes DNA Vina. Pak Dharma melihat keluar jendela. Ia melihat seorang gadis berbaju lusuh tergeletak di pinggir jalan. Hatinya tiba-tiba berdesir hebat. Perasaan yang aneh, seperti ada magnet yang menariknya. "Pak sopir, berhenti sebentar," perintah Pak Dharma. "Tapi Pak, Nyonya Vina dan Bu Mirna sudah menunggu di rumah sakit,"
Jawab sopir. Sebentar saja, saya kasihan melihat gadis itu seperti saya mengenalnya. Pak Dharma turun dari mobil. Ia mendekati Sinta yang pingsan. Wajah Sinta tertutup rambut yang kotor. Pak Dharma menyisihkan rambut itu. Saat melihat wajah Sinta yang pucat namun polos, jantung Pak Dharma berhenti berdetak sesaat. Wajah ini, mata yang tertutup itu, mirip sekali dengan foto masa muda almarhum istrinya. Jauh lebih mirip daripada Vina. Tiba-tiba, Sinta siuman. Ia membuka matanya perlahan. Tolong, bisik Sinta lemah. Saat Sinta mengangkat tangannya untuk meminta tolong, lengan bajunya tersingkap. Pak Dharma melihat sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil di pergelangan tangan kiri Sinta. Mata Pak Dharma membelalak lebar. Ia ingat betul tanda itu. Itu tanda lahir yang sama persis dengan yang dimiliki bayinya yang hilang. Kamu. Suara Pak Dharma bergetar. Pak Dharma masih memegang tangan Sinta. Matanya terpaku pada tanda lahir bulan sabit itu. Nak, siapa namamu? Tanya Pak Dharma mendesak. Belum sempat Sinta menjawab, HP Pak Dharma berdering nyaring. Itu telepon dari Bu Mirna. Pak Dharma tidak mengangkatnya. Ia fokus pada Sinta. Ayo ikut saya ke rumah sakit, saya akan obati kamu. Pak Dharma memapah Sinta masuk ke dalam mobil mewahnya. Sopir bingung. Tapi menurut di dalam mobil, Sinta diberi minum. Kesadarannya mulai pulih. Terima kasih Pak, ucap Sinta takut-takut. Saya kabur dari rumah jahat. Rumah jahat? Tanya Pak Dharma. Di mana rumahmu? Saya tidak punya rumah Pak. Saya cuma numpang sama Bu Mirna. DEGG, jantung Pak Dharma seakan meledak mendengar nama itu. Bu Mirna. Mirna yang punya anak bernama Vina. Sinta mengangguk polos. Iya Pak, Mbak Vina itu saudara angkat saya. Bapak kenal? Tangan Pak Dharma mengepal keras, hingga buku jarinya memutih. Teka-teki itu mulai terangkai di kepalanya. Tanda lahir di tangan Sinta, wajah yang mirip istrinya, dan pengakuan Sinta bahwa dia anak angkat Bu Mirna. Pak Dharma menahan amarahnya. Sopir, kebut ke rumah sakit sekarang. Kita akan lakukan tes DNA. Bukan untuk satu orang, tapi untuk 2 orang. Sesampainya di lobi rumah sakit, Bu Mirna dan Vina sudah menunggu dengan wajah kesal. Duh, ayah lama banget sih. Vina udah capek nunggu nih. Rengek Vina manjat. Namun, rengekan Vina terhenti saat melihat Pak Dharma turun dari mobil sambil memapah Sinta. Wajah Bu Mirna berubah menjadi seputih kertas. Matanya melotot horor. Sinta, kenapa dia bisa di sini? Batin Bu Mirna menjerit. Sinta yang melihat Bu Mirna langsung ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Pak Dharma. Pak, itu ibu. Jangan kasih Sinta ke dia lagi, Pak. Pak Dharma menatap Bu Mirna dengan tatapan sedingin es. Tatapan yang membuat nyali Bu Mirna ciut seketika. Bu Mirna, suara Pak Dharma rendah tapi menakutkan. Anda bilang Sinta ini pembantu yang kabur. Iya Pak, dia itu gila. Dia suka nyuri. Sini Sinta, bikin malu aja kamu. Bu Mirna mencoba menarik paksa tangan Sinta. Pak Dharma menepis kasar tangan Bu Mirna. Jangan sentuh dia, bentak Pak Dharma. Seluruh lobi rumah sakit hening. Hari ini kita akan tes DNA, Vina dan Sinta. Dua-duanya. Dan saya sendiri yang akan mengawasi prosesnya di dalam lab. Tidak ada yang boleh keluar dari gedung ini sampai hasilnya keluar. 3 jam berlalu. Suasana di ruang tunggu VVIP sangat mencekam. Vina duduk gelisah, keringat dingin bercucuran merusak makeupnya. Bu Mirna mondar-mandir seperti cacing kepanasan. Mencoba mencari alasan untuk kabur, tapi pintu dijaga 2 pengawal berbadan besar. Sinta duduk diam di sofa. Masih bingung dengan apa yang terjadi, tapi merasa aman di dekat Pak Dharma. Pintu lab terbuka. Dokter kepala keluar membawa 2 amplop tertutup. Pak Dharma berdiri. Ia mengambil kedua amplop itu. Tangannya mantap. Tidak gemetar lagi. Ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya butuh kertas ini untuk memenjarakan penipu. Pak Dharma membuka amplop pertama milik Vina. Ia membacanya sekilas, lalu melempar kertas itu ke wajah Vina. 0%, kamu bukan siapa-siapa. Vina menangis histeris.
Bu Mirna gemetar, lututnya lemas. Lalu Pak Dharma membuka amplop kedua milik Sinta. Ia membacanya. Dan air matanya langsung tumpah. Ia berbalik menatap Sinta, merentangkan tangannya lebar-lebar. "Putriku." Namun, sebelum mereka berpelukan, Bu Mirna yang sudah kalap, tiba-tiba mengambil pisau buah yang ada di meja hidangan. Ia nekat. "Jangan ada yang bergerak, atau aku tusuk anak ini." Bu Mirna menyandra Sinta. Kepanikan terjadi di ruang VVIP. Bu Mirna menempelkan pisau ke leher Sinta. Sinta menangis ketakutan. "Biarkan saya dan Vina pergi bawa uang 1 miliar. Atau Sinta mati," ancam Bu Mirna gila. Pak Dharma mengangkat tangan. Oke. Tenang Mirna. Saya kasih uangnya. Jangan sakiti anak saya." Pak Dharma memberi kode mata pada pengawalnya. Saat Bu Mirna lengah sedikit karena melihat tas uang yang disodorkan, pengawal Pak Dharma melempar vas bunga ke tangan Bu Mirna. Perang, pisau terlepas. Sinta langsung lari ke pelukan Pak Dharma. Polisi yang sudah dipanggil diam-diam langsung mendobrak masuk dan meringkus Bu Mirna serta Vina. "Lepasin, saya ibu angkatnya, saya yang rawat dia," teriak Bu Mirna saat diseret polisi. Pak Dharma memeluk Sinta erat-erat, seolah tidak mau melepaskannya lagi seumur hidup. "Sudah nak, sudah. Ayah di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Vina yang diseret polisi berteriak pada Sinta. "Sinta, tolong gue Sin. Kita kan saudara. Bilang sama bapak lo, jangan penjarain gue." Sinta menatap Vina. Dulu ia selalu takut pada Vina. Tapi sekarang, ia melihat Vina hanya sebagai orang asing yang menyedihkan. Sinta memalingkan wajahnya, memilih memeluk ayahnya. 1 bulan kemudian, kehidupan Sinta berubah 180 derajat. Tidak ada lagi baju lusuh, tidak ada lagi lantai dingin gudang. Sinta kini tinggal di mansion mewah Pak Dharma. Namun, kemewahan tidak mengubah sifat Sinta. Ia tetap rendah hati. Pagi itu, Sinta sedang membagikan makanan untuk anak-anak panti asuhan, didampingi Pak Dharma. "Ayah bangga sama kamu, nak," ucap Pak Dharma. "Meskipun kamu hidup susah selama ini, hati kamu tetap bersih seperti berlian." Sinta tersenyum. Ini semua berkat doa ayah dan ibu di surga yang selalu lindungi Sinta. Berita tentang Bu Mirna dan Vina muncul di koran. Mereka divonis penjara 15 tahun atas tuduhan penculikan, pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan. Karma telah menjemput mereka di balik jeruji besi yang dingin. Sinta melihat berita itu sekilas, lalu menutup korannya. Ia sudah memaafkan, tapi ia tidak akan melupakan pelajaran berharga itu, bahwa darah mungkin lebih kental daripada air, tapi hati yang tulus lebih berharga daripada emas permata. Sahabat, kisah Sinta mengajarkan kita bahwa kebenaran itu seperti matahari. Ia bisa ditutupi awan kebohongan untuk sementara, tapi pada akhirnya ia akan tetap bersinar terang. Jangan pernah putus asa saat kita dizalimi, karena Tuhan punya cara yang indah untuk mengembalikan hak kita di waktu yang tepat. Bu Mirna mengira dia bisa menipu takdir, tapi dia lupa bahwa Tuhanlah penulis skenario terbaik. Terima kasih sudah menemani perjalanan Sinta menemukan kembali ayahnya. Jika kalian tersentuh dengan kisah ini, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sekali lagi, saya doakan dengan tulus, dari lubuk hati terdalam, bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari fitnah, dan keluarga kalian selalu diselimuti kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam kebaikan.